Halo, ketemu lagi dengan saya Faisal Amri, masih di The Easiest of Find P, ya, yang paling mudah, paling tergampang dari Find P. Nah, sekarang kita masuk pada chapter 19, masih dengan kata will, ya pastinya. Nah, buka buku Anda pada chapter 19. Oke. Nah, di chapter 19 ini kita berbicara dengan kata will dan juga dengan kata have. Tentu Anda telah paham apa itu have, ya, sebagai kata kerja bantu. Nah, jadi di sini kita akan membicarakan tentang will have. Ya, will akan. Have sebagai kata kerja bantu artinya telah, akan telah. Oke, mari kita lihat. Nah, sebelum membahas, ya, kita lanjutkan. Sebelum kita belajar untuk memahami apa itu will have, ya, pastikan Anda mengetahui telah paham terhadap penggunaan will dan juga penggunaan have. Maksud will dan juga maksud have. Karena ini adalah bersama, mereka bergabung, jadi will have. Nah, tentu pada chapter sebelumnya have berarti kan telah. Tentu sebagai kata kerja bantu, ya. Jika bersama kata kerja bentuk ketiga, kata kerja bentuk past participle, atau biasa kita dengar verb 3 katanya, ya. Nah, lihat, will hukumnya harus bersama atau pasti menggunakan kata kerja bentuk pertama. Anda lihat, have kata kerja ataupun sebagai kata kerja bantu adalah bentuk pertama, bentuk kata kerja yang pertama. Oke? Nah, will have sesuai hukum. Have akan berartikan telah jika bersama kata kerja bentuk ketiga. Jadi pembahasan kita pada chapter ini tentu pasti menggunakan seluruhnya itu kata kerja bentuk ketiga. Kenapa? Agar have berartikan telah. Oke? Jadi seluruh kata kerja yang saya garis bawahi semuanya bentuk ketiga. Tidak boleh bentuk kedua, bentuk pertama ataupun bentuk ini. No, tidak boleh. Nah, itu merupakan hukumnya, ya. Oke, kita lihat. Will have yang pertama dalam kalimat positif artinya akan telah. Oke? Dalam kalimat negatif bentuk penyangkalan artinya adalah tidak akan telah. Will ditambah not. Will not have. Bentuk bertanya, will-nya harus berposisi sebelum subjeknya. Jadi artinya will have artinya dalam kalimat bertanya adalah akankah telah. Oke? Paham? Kita mulai, ya. Nah, kita menggunakan kata akan telah untuk mengutarakan suatu perbuatan atau perlakuan yang telah terjadi di masa yang akan datang. Contoh peristiwanya seperti ini. Saya telah tuliskan, ya. Lihat. Anggap saya berbicara kepada Anda, saya menyampaikan sesuatu kepada Anda. Saya meminta laporan itu kepada Rina. Nah, Rina mengatakan kepada saya, laporan itu akan telah selesai besok. Ya, terpaksa saya harus menunggu. Karena akan telah selesai besok. Seperti itu. Dan dia yang akan mengantarkannya ke rumah saya. Seperti itu. Lihat, contoh kasusnya ada di buku Anda. Itu yang pertama. Oke? Nah, selesai kata kerja. Tentu dia harus menggunakan kata kerja bentuk ketiga, verb 3, ya. Oke, contoh yang kedua. Anda bertanya kepada saya, Faisal, ya, berapa lama kamu kerja di sini? Dan saya mengatakan seperti ini. Per bulan depan, saya akan telah bekerja di sini 2 tahun persisnya, tepatnya. Saya akan telah bekerja di sini selama 2 tahun persisnya. Per bulan depan, masa yang akan datang. Oke? Anda paham? Kita lihat dalam bahasa Inggrisnya. Langsung kita buat, ya. Laporan itu. The report itu akan, will, telah, will have, selesai.
Harus bentuk ketiga kata kerjanya. Finish, bentuk ketiganya plus ed. Anda bisa lihat di regular verb, kata kerja beraturan. Ya. Tomorrow, lihat. The report will have finished tomorrow. Laporan tersebut akan telah selesai besok. Oke, Anda paham? Dan kata kerjanya harus kata kerja bentuk ketiga. Oke. Contoh yang kedua. Per bulan depan. Oke. By the next month, I akan, will, telah, have, bekerja, kata kerja. Bentuk pertamanya adalah work. Bentuk ketiganya tambah ed, merupakan kata kerja yang beraturan, regular verb. Anda lihat juga. Bentuk ketiga, harus bentuk ketiga lah. Lihat. For itu artinya untuk. Saya yakin Anda tahu itu. Nah, di sini artinya adalah selama. Oke? For, to, ya, selama 2 tahun. Years, ya, harus tambah s karena 2 jamak. Persisnya, tepatnya. Exactly. By the next month, per bulan depan saya akan telah bekerja. Di sini. Here, ya, saya lupa meletakkannya. Work here, bekerja di sini selama 2 tahun tepatnya. Dan ini merupakan kalimat positif, ya, sesuatu yang telah terjadi di masa yang akan datang dan masih terus berlangsung hingga masa akan datang berikutnya. Seterusnya seperti itu. Ya, Anda lihat penjelasan pada contoh kasus di buku Anda, ya. Nah, dalam bentuk negatif sama seperti chapter-chapter sebelumnya dengan menambahkan kata not setelah will. Berarti tidak akan telah. Boleh disingkat dengan won't, ya. Tambahkan di sini not. Will not, tetap dipisah tulisannya, ya. Will not. Lihat. The report will not have finished tomorrow. Laporan itu tidak akan telah selesai besok. Oke? Dalam bentuk negatif dia, penyangkalan. By the next month, I will not have worked here for 2 years exactly. Per bulan depan, saya tidak akan telah bekerja di sini selama 2 tahun, tepatnya, persisnya. Nah, dalam bentuk bertanya, tentu will-nya yang berada atau berposisi sebelum subjeknya. Lihat. Will the report have finished tomorrow? Akankah laporan tersebut telah selesai besok? Oke? Lihat posisi will-nya. Oke. Per bulan depan, akankah kamu telah bekerja di sini selama 2 tahun? Per bulan depan, lihat, saya bertanya kepada Anda, ya. Bukan will I, akankah saya, tapi di sini akankah kamu, karena saya bertanya. Will you, akankah kamu telah bekerja, worked here for 2 years? Exactly. Per bulan depan, akankah kamu telah bekerja di sini selama 2 tahun persisnya? Jawabannya yes, no.
No. Yes, misalnya. Will the report have finished tomorrow? Akankah laporan itu telah selesai besok? Yes. Nah, di sini bisa kita buat the report. Ya, tapi bisa kita gantikan dengan it. Dia, itu. It will have. Ya, laporan tersebut akan telah. Maksudnya selesai. Atau it will have. Itu akan telah. Selesai maksudnya. Karena yang ditanya adalah tentang selesai. Nah, jika no, the report, atau langsung kita kata gantikan dengan it will not have. Laporan tersebut tidak akan telah. Ya, selesai maksudnya. Akankah kamu telah bekerja di sini selama 2 tahun tepatnya? Yes. I will have. Yes, I will have. No, I will not have. Oke, seperti itu. Saya tidak akan telah bekerja, karena yang ditanya tentang bekerja. Oke, Anda paham? Kita lihat contoh yang lain yang ada di buku Anda. Anda bisa lihat. Oke, sini. I will have. Saya akan telah pergi. Nah, bentuk pertamanya adalah go. Bentuk keduanya adalah when. Bentuk ketiganya adalah gone. Oke. I will have gone to Rina's house at 2 p.m. Saya akan telah pergi ke rumah milik Rina. Rumah milik Rina. Rina's house at 2 p.m. Oke. Yang kedua, David will have arrived in the airport at 10 a.m. tomorrow. David akan telah tiba. Verb 3, tiba kata kerja. Ya, di bandara pada at 10 a.m. boleh 10 pagi besok. Tomorrow. Kalimat positif. Dalam bentuk negatif tetap sama. I will not have. Saya tidak akan telah pergi ke rumah Rina pada jam atau pukul 2 sore atau 2 siang. I will not have gone to Rina's house at 2 p.m. Oke? Nah, David juga seperti itu. Tinggal tambahkan kata not atau disingkat jadi won't. Oke. David will not have arrived in the airport at 10 a.m. tomorrow. David tidak akan telah tiba di bandara pada pukul 10 pagi besok. Nah, dalam bentuk penyangkalan. Oke. Dalam bentuk bertanya, will-nya Anda tempatkan. Langsung saja saya buat. Well, sorry, jadi you ya karena bertanya. Oke, will-nya berposisi sebelum subjek. Will you have gone to Rina's house at 2 p.m.? Akankah kamu telah pergi, have gone, telah pergi ke rumah Rina pada pukul 2 siang atau 2 sore menjelang sore ya, pukul 2 p.m. Bertanya, will David, akankah David have arrived, telah tiba in the airport at 10 a.m. tomorrow? Itu bertanya ya. Akankah David telah tiba di bandara pada pukul 10 pagi besok? Jawabannya sama, yes. Misalnya, yang pertama, yes. Will you have gone? Akankah kamu telah pergi? Yes. I will have. Ya, saya akan telah. Maksudnya pergi ya, karena yang tanya pergi. Oke. No,
I will not have. Tambahkan notnya. I will not have. Saya tidak akan telah. Pergi maksudnya. Oke? Nah. Will David have arrived in the airport at 10 p.m. tomorrow? Yes. David will have. David akan telah. No. David will not have. David tidak akan telah. Oke? Itu merupakan kalimatnya. Nah, sekarang kita akan masuk ke will have bersama dengan 5W 1H. Kita mulai.